Jemaat yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKI Layar dan Bajem Grand Wisata, sapaan gembala pada hari ini saya bacakan dari kitab Hosea. Kitab Hosea pasal 6 ayat 1-6, demikian bunyinya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih dan setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada zaman Nabi Hosea, Israel telah berlaku tidak setia. Mereka masih beribadah di bait Allah, tetapi mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka lebih percaya kepada dewa-dewi yang lain. Nah, saudara, perilaku Israel ini disebut sebagai suatu dosa perjinahan spiritual, perselingkuhan rohani. Dan sang Nabi Hosea dipanggil Tuhan untuk menjadi alat peraga kasih Tuhan kepada umat pilihannya, umat Israel itu. Saudara, mengapa Israel begitu gampang meninggalkan Tuhan? Sebenarnya jawabnya adalah karena mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, atau karena pengenalan mereka akan Allah keliru. Misalnya saudara, kalau kita mengenali sesuatu, ya, kita bisa mengenal sesuatu itu karena kita punya panca indera. Mata, kulit bisa meraba, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, telinga untuk mendengar. Itulah panca indera yang Tuhan berikan. Misalnya saja, saudara, kalau kita tahu makanan yang namanya tempe, tahu, ya, kita mengenal. Kenapa? Karena kita pernah mengecapnya, rasanya seperti apa. Kita melihatnya bentuknya, kita merabanya. Saudara, tapi bagaimana bila sesuatu itu tidak tertangkap oleh indera kita? Bisakah kita mengenalnya? Misalnya, saudara, kita mau menjelaskan tentang tempe tahu itu kepada orang-orang yang hidup di Alaska, yang tidak hidup di tengah situasi lingkungan hidup kita. Dia belum pernah lihat tahu. Dan cukup dengan perkataan kita, apakah cukup pengenalan membuat pengenalan dia bisa seperti pengenalan kita? Pasti beda. Ya, seandainya dia tahu pun tempe atau tahu itu, pasti pengenalannya tidak sama seperti kita yang sudah melihat sendiri, sudah memegang, sudah merasakan. Nah, saudara,
Mengapa ada orang yang menyembah patung? Mengapa ada orang yang menyembah pohon sebagai Allah, sebagai dewa? Karena Allah itu tidak dapat dilihat. Allah itu tidak dapat dikecap. Allah itu tidak dapat diraba, dipegang seperti benda. Allah tidak tertangkap oleh panca indera manusia. Oleh sebab itu kemudian mereka ingin melukiskan Allah dengan caranya supaya dapat dipegang, dilihat. Lalu mereka membuat patung. Tetapi cara ini Tuhan tidak berkenan. Tuhan bukanlah benda yang bisa terbatas di ruangan. Ia melampaui ruang dan waktu. Nah, saudara, di dalam kitab Hosea pasal 6 ini, di situ Tuhan Allah berfirman, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Mengapa Tuhan lebih suka kasih dan setia daripada korban sembelihan? Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ia melihat di dalam hati manusia. Lebih daripada ritual, lebih daripada segala yang kita lakukan dalam ibadah. Ketika bangsa Israel beribadah di bait Allah, tetapi hatinya tidak ada di situ, Tuhan tahu. Tuhan tidak menyukai ibadah mereka. Nah, saudara-saudara, di situ melalui Nabi Hosea, Tuhan Allah berfirman, aku lebih menyukai pengenalan akan Allah daripada korban bakaran. Kenapa demikian? Karena pengenalan akan Allah itu adalah suatu relasi. Tidak sama seperti pengenalan kita akan benda yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa dikecap. Tidak. Tetapi adalah soal hubungan. Tidak sekedar kita tahu, tetapi pengenalan itu akan menghasilkan penyerahan diri. Pengenalan akan Tuhan akan menghasilkan kepercayaan, ketaatan. Dan semakin kita mengenal, semakin kita akan hidup berkenan kepadanya. Oleh sebab itu Tuhan ingin kita mengenalnya secara pribadi, bukan kata orang, ya. Seperti contoh tadi, orang Alaska bisa saja mengenal tempe dan tahu setelah kita jelaskan walaupun dia sendiri belum lihat barangnya. Jadi dia mengenalnya menurut kata orang, ya, kata kita. Tetapi saudara, Yesus pernah bertanya kepada orang murid-muridnya di Kapernaum, ya, menurut kata orang siapa aku ini? Mereka menjawab, menurut kata orang engkau adalah Elia, Yohanes Pembaptis dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kemudian Yesus bertanya secara pribadi, menurut katamu sendiri siapakah aku? Nah, saudara, bila kita mengenal Allah secara pribadi, walaupun kita tidak melihat, walaupun kita tidak bisa menjamah, walaupun kita tidak bisa meraba, mendengar akan Dia, tapi melalui firman-Nya sudah cukup bagi kita untuk bisa menjalin relasi secara pribadi, bukan kata orang, tetapi secara pribadi kita mengalami sendiri. Tuhan Yesus pun berkata kepada Filipus, kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa.
Allah yang tidak kelihatan telah menjadi manusia agar kita bisa mengenalnya. Ketika kita mengenal Yesus, kehendaknya, kasihnya, keadilannya, kesetiaannya, itulah kehendak, kasih, keadilan, kesetiaan Allah. Dan kita akan mengalami karya-karyanya. Marilah saudara, kita terus bertumbuh akan pengenalan akan Allah, semakin hari semakin lebih kenal lagi. Saya akan bacakan sekali lagi Hosea pasal 6 ayat 3 dan 6. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Lalu ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman dan semangat kita untuk mengenal Dia. Amin.